Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 10 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar masing-masing kami mengerti dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silakan Saudara Ben. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita 10 September berjudul Berpikirlah 2 kali sebelum menikah. Ayatnya terdapat dalam Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Para orang muda Nasrani haruslah berhati-hati dalam membentuk persahabatan dan dalam memilih teman-teman. Perhatikanlah baik-baik, sebab apa yang disangka orang emas tulen ternyata hanya kuningan belaka. Pergaulan duniawi cenderung menjadi penghalang untuk berbakti kepada Allah, dan banyak jiwa yang dirusak oleh hubungan-hubungan yang malang ini, baik dalam perusahaan maupun dalam pernikahan dengan orang-orang yang tidak dapat meninggikan atau memuliakan. Pertimbangkanlah dengan baik segala perasaan hati, dan amat-amatilah setiap perkembangan tabiat seseorang dengan siapa engkau bermaksud mengikat nasibmu. Langkah yang diambil penting dalam hidupmu dan sama sekali tidak boleh dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Sementara engkau diperkenankan mencintai, janganlah cinta itu cinta buta. Selidikilah dengan seksama agar mengetahui apakah pernikahanmu berbahagia atau tidak rukun dan hancur berantakan. Apakah pernikahan ini membantu saya menuju surga? Apakah cinta kasih saya terhadap Allah semakin bertambah? Dan apakah ruang lingkup kegunaan saya semakin meluas di dunia ini? Kalau segala pertimbangan ini tidak menyajikan kemunduran, maka dengan takut kepada Allah, majulah terus. Kebanyakan pria dan wanita yang telah memasuki hubungan pernikahan, tampaknya yang menjadi pertanyaan kepada mereka ialah, adakah mereka mencintai satu dengan yang lain atau tidak? Tetapi haruslah mereka menyadari bahwa tugas yang dipercayakan kepada mereka dalam pernikahan masih lebih jauh daripada ini. Mereka harus mempertimbangkan apakah keturunan mereka akan memiliki kesehatan jasmani, pikiran, dan mempunyai moral yang kuat. Tetapi hanya sedikit yang berusaha dengan motivasi yang tinggi dan pertimbangan murni. Mereka tidak dapat menolak begitu saja, karena masyarakat mempunyai tuntutan terhadap mereka bahwa tekanan pengaruh keluarga mereka akan mendorong naik turunnya neraca keadaan masyarakat. Pilihan seseorang terhadap teman hidup haruslah dengan sebaik-baiknya, untuk menjamin kesehatan pikiran, jasmani, dan rohani pada orang tua dan pada anak-anak, menjadi berkat kepada sesama manusia dan menghormati khaliknya. Biarlah seorang pemuda mencari seorang teman yang akan berdiri di sampingnya, yaitu yang cocok untuk memikul bersama beban dalam hidupnya, seorang yang pengaruhnya akan memuliakan dan menghaluskan dia, serta yang akan menjadikan dia bahagia dalam kasihnya. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 40 dan 41. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hari baru, semangat baru. Roh Nubuat memberikan nasihat bagi pria dan wanita yang bermaksud menikah. Membina Keluarga Bahagia halaman 66 paragraf 2 menyatakan, kalau pria dan wanita dalam kebiasaan berdoa 2 kali sehari sebelum mereka bermaksud mengadakan perkawinan, haruslah mereka berdoa 4 kali sehari apabila langkah yang demikian sedang diharapkan. Perkawinan adalah suatu perkara yang akan mempengaruhi kehidupanmu, baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Bagi orang-orang muda yang akan menikah, ingat nasihat ini. Kalau biasanya kita berdoa 2 kali sehari, maka bagi yang mau menikah harus berdoa 2 kali lipat. Sebab pernikahan itu tidak hanya membawa pengaruh kepada hidup kita di dunia ini saja, tetapi juga untuk dunia yang akan datang. Tidak hanya berdoa,
renungan hari ini nasihatkan agar orang-orang muda juga harus berhati-hati dalam membentuk persahabatan dan dalam memilih teman-teman. Mau berteman saja harus hati-hati, apalagi mau menikah. Kenapa harus berpikir 2 kali sebelum menikah dan bahkan harus 2 kali lipat berdoa? Masih dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 66 paragraf 4 dikatakan, 2 orang berkenalan dengan intim, mereka mabuk cinta satu sama lain sehingga perhatian mereka dicurahkan seluruhnya kepada cinta itu. Pikiran yang sehat menjadi buta dan pertimbangan tidak digunakan. Mereka tidak mau tunduk kepada peraturan atau pengendalian, tetapi bersikeras mengikuti jalan mereka sendiri tanpa peduli apapun akibatnya. Sama seperti wabah atau penyakit menular, mabuk cinta berjangkit terus sebagaimana yang dimiliki mereka, dan tampaknya tiada suatu apapun yang dapat menghentikannya. Orang di mabuk cinta tidak dapat berpikir sehat. Pertimbangan tidak dapat digunakan. Mereka pikir cinta itu kebenaran. Sulit untuk memberikan nasihat kepada orang yang sedang di mabuk cinta. Tidak ada yang dapat menghentikan. Karenanya penting sekali untuk berdoa 2 kali lipat. Contoh yang baik sekali bagi mereka yang mau menikah adalah Ishak. Membina Keluarga Bahagia halaman 69 paragraf 3 memberikan penjelasan. Ishak sangat dihormati oleh Allah dalam menjadikan dia pewaris kepada janji-janji dengan mana dunia akan diberkati. Namun ketika ia sudah berusia 40 tahun, ia berserah kepada pertimbangan bapaknya yang berpengalaman dalam mengangkat hambanya yang berpengalaman dan beribadat kepada Allah untuk memilih seorang istri baginya. Umur 40 tahun, namun Ishak masih mau berserah kepada bapaknya dalam memilih istri untuknya. Suatu hal yang sulit didapatkan pada zaman ini. Umumnya pasangan hanya memikirkan apakah mereka saling mencintai atau tidak. Padahal seharusnya mereka bertanya, adakah pernikahan ini nantinya membantu saya menuju surga? Adakah melalui pernikahan ini kasih saya kepada satu-satunya Allah yang benar semakin bertambah? Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 24 paragraf 1, Allah sendirilah yang memberikan seorang teman kepada Adam. Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia, seorang penolong yang sama dengan dia, seorang yang pantas menjadi teman dan yang akan menjadi satu dengan dia dalam cinta dan kasih sayang. Inilah yang dialami Ishak. Dia berserah kepada pilihan bapaknya yang takut akan Allah. Allah yang sediakan penolong bagi dia, sediakan pasangan hidup bagi Ishak. Masih ingat mujizat pertama yang Yesus lakukan di dunia ini? Ya, benar sekali. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi air anggur di sebuah acara pernikahan di Kana. Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia halaman 24 paragraf 3 yang berbunyi, Dia yang memberikan Hawa kepada Adam sebagai penolong telah melakukan mujizatnya yang pertama pada suatu pesta perkawinan. Dalam pesta perkawinan di mana sahabat-sahabat, sanak keluarga bersukaria bersama-sama, Kristus memulai pekerjaan pelayanannya. Demikianlah ia mensahkan pernikahan, mengakuinya sebagai peraturan yang dia sendiri telah tetapkan. Jelas dinyatakan bahwa Allah menyediakan pasangan bagi Adam, dan itu Allah lakukan melalui anaknya. Yesuslah yang memberikan Hawa kepada Adam, dan dengan itu mengukuhkan pernikahan. Itu juga yang telah dia lakukan pada peristiwa mujizat pertama yang dia lakukan di pernikahan di Kana. Sebab pernikahan itu adalah sebagai peraturan yang Yesus sendiri telah tetapkan. Oleh karena itu, Yesuslah yang membuat pria dan wanita bahagia dalam pernikahan. Perhatikan nasihat berikut masih dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia halaman 26 paragraf 1. Hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia.
Segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur dari surga. Kemuliaan rumah tangga menjadi sama seperti suatu firdaus yang bahagia. Keluarga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang di surga. Dalam bahasa Inggris, Nyonya White menuliskan, kehadiran Kristus saja, the presence of Christ alone, yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Jika disebutkan Kristus saja, artinya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kita hanya membutuhkan kehadiran Kristus dalam hati kita agar kita menjadi manusia yang berbahagia. Nah, bagaimana Kristus hadir dalam hidup kita? Science of the Times Oktober 20 tahun 1887 paragraf 5 menjelaskan, sementara Kristus berdiam di dalam hati oleh rohnya, terang kehadirannya tidak mungkin disembunyikan atau menjadi redup. Kembali dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa Kristus hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita melalui berdiamnya roh Kristus di dalam hati kita. Dan kehadiran Kristus tersebut tidak mungkin disembunyikan, sebab akan nyata dalam karakter kita, hidup kita jadi baru. Karenanya yang perlu didoakan adalah agar pria dan wanita yang mau menikah selalu meminta kehadiran roh Kristus dalam hidup mereka, agar mereka membuat keputusan yang benar dalam memilih pasangan hidup mereka, sebab Kristuslah yang menjadikan rumah tangga. Lalu, bagaimana jika sudah punya pacar? Apa yang harus kita lakukan? Membina keluarga bahagia, halaman 43, paragraf 3. Engkau boleh berkata, tetapi saya telah berjanji. Apakah saya akan tarik janji itu kembali? Aku menjawab, kalau engkau telah berjanji berlawanan dengan kitab suci, dengan segala resiko tariklah janji itu kembali sebelum terlambat. Kemudian, dengan rendah hati di hadapan Allah, bertobatlah dari mabuk cinta yang telah membuat perjanjian tanpa pikir lebih mendalam. Jauh lebih baik membatalkan perjanjian yang demikian dengan takut kepada Allah daripada meneruskannya, karena dengan berbuat demikian engkau menghina halikmu. Saudaraku dalam Tuhan, mungkin terkesan keras, tetapi sebagaimana nasihat roh nubuat nyatakan bahwa rumah tangga itu mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang, maka kita harus menerima akan nasihat ini. Jika janji hubungan rencana pernikahan yang telah dibuat berlawanan dengan kitab suci, tidak selaras dengan kehendak Allah Bapa, baiklah kita membatalkan perjanjian itu, agar kita jangan menghina pencipta kita. Nyonya White lanjutkan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 43 paragraf 4 yang berbunyi, biarlah setiap langkah yang menuju kepada persekutuan pernikahan ditandai dengan kejujuran, kesederhanaan, ketulusan, dan dengan maksud yang tekun, berkenaan dan menghormati Allah. Pernikahan mempengaruhi kehidupan di kemudian hari dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang. Kaum Nasrani yang tulus hati tidak pernah mengadakan rencana yang tidak berkenan kepada Allah. Orang muda sekalian dan bagi yang mau menikah, biarlah nasihat singkat ini menjadi nasihat bagi kehidupan saudara-saudari sekalian dalam menentukan pasangan hidup dan dalam membina rumah tangga. Jadikan Yesus yang terutama, minta kehadiran rohnya dalam hidup ini. Karena rumah tangga, Yesuslah yang membentuk, dan masing-masing kita boleh merasakan kebahagiaan hanya dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita melalui berdiamnya rohnya yang kudus, roh Kristus. Maka kita menjadi umat-umat Tuhan yang tidak hanya membawa pengaruh yang baik dalam rumah tangga, tetapi bagi sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas nasihat yang baik bagi orang-orang muda dan bagi mereka yang mau menikah. Suatu hal yang penting dipahami,
bahwa rumah tangga adalah kudus, yang menciptakan adalah Kristus. Kami harus sungguh-sungguh berdoa meminta akan kehadiran Kristus agar kami menentukan dengan benar dan mau berserah kepada pilihan Allah sebagaimana Ishak, karena kehidupan rumah tangga kami tidak hanya berpengaruh di dunia ini, tapi juga nanti di dunia yang baru. Tolong kami ya Bapa, beserta kami, beserta dengan orang-orang muda kami, bahkan bagi mereka yang mau menikah. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.